Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Satria, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Jadi, untuk tugas akhir mata kuliah ini, kami membuat aplikasi yang kami beri nama BroNotes. Pada dasarnya, BroNotes ini merupakan aplikasi pengelola tugas multipengguna yang memungkinkan setiap penggunanya untuk mengatur dan mengelola tugasnya secara terpisah di dalam satu aplikasi yang sama. Di dalam aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus tugas yang telah ia buat. Dan masih ada beberapa fitur lain yang akan lebih dijelaskan lebih detail pada saat demonstrasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai demonstrasinya. Kita jalankan programnya. Baik, pada saat pertama kali program ini dijalankan, terdapat 12 menu di sini. Nah, pengguna diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi kami. Karena jika tidak, pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi kami. Sebagai contoh, kita tanpa melakukan registrasi dan login, kita coba menambahkan tugas. Kita pilih menu nomor 4 dan kita tambahkan tugas. Oh, ternyata tidak bisa. Pengguna harus login terlebih dahulu. Karena pengguna belum punya akun, maka pengguna harus registrasi. Kita pilih nomor 1 untuk registrasi. Pengguna diminta untuk memasukkan username. Kita misalkan Adi Satria. Username-nya Adi Satria. Oke. Nah, setelah itu pengguna diharapkan untuk login setelah registrasi. Kita coba login. Username tadi Adi Satria. Nah, harus sama ya. Nah, setelah sama, maka akan ada muncul ucapan selamat datang Adi Satria sesuai dengan username yang kita masukkan tadi. Oke, setelah registrasi, kita coba fitur tambahkan tugas. Kita coba tambahkan tugas, masukkan nama task. Kita kasih judul, kasih nama apa ya? Mencuci, misalkan. Catatannya banyak yang kotor. Untuk deadline-nya kita buat besok deh, 31. Karena formatnya tahun, bulan, dan tanggal, maka kita masukkan 2023 bulan 5 tanggal 31. Oke. Nah, setelah itu misalkan kita memasukkan tugas lagi. Misalkan belajar Slugdat, buat video Slugdat. Oke. Catatannya kita kosongkan saja. Bulannya kita isi sekarang nih karena deadline-nya hari ini kan. Deadline hari ini 05 tanggal 30. Oke. Kita masukkan. Oke, setelah dimasukkan, kita masukkan lagi. Misalkan belajar buat UAS. Kita masukkan lagi. Tugasnya belajar buat UAS. Tugasnya belajar buat UAS. Kita masukkan catatan biar nilai bagus. Oke, kita masukkan tanggalnya. Kita masukkan tanggal 06. 06, tanggalnya 06 juga. Siapanya mepet banget nih buat UAS. Oke. Nah, tugas-tugas tadi kan udah kita buat nih. Buat lampilinnya gimana? Di sini ada fitur display task, yaitu untuk menampilkan tugas-tugas yang telah kita buat tadi. Kita coba tampilkan, dan boom, tugas-tugas tadi sudah muncul berdasarkan indeks yang kita masukkan tadi, itu dari awal mencuci, video Slugdat, dan belajar UAS. Tapi kan ini tuh belum terurut berdasarkan deadline-nya kan, masih secara acak gitu. Nah, untuk mengurutkannya secara berdasarkan deadline, maka kita bisa memilih menu nomor 9. Kita pilih menu nomor 9, start, dan kita display lagi, kita tampilkan. Maka secara otomatis ininya tuh tugas itu akan diurutkan secara berdasarkan deadline gitu. Jadi ada remindernya nih, ini berapa hari lagi menuju deadline. Dari tanggal sekarang kan, sekarang tanggal 30. Nah, ini ternyata hari ini nih deadline-nya, 0 hari lagi. Terus ini yang tanggal 31, 1 hari lagi. Terus ini yang tanggal 6, 7 hari lagi. Kurang lebih seperti itu. Lalu misalkan kita nggak tahu gitu, ini belum ditampilkan. Misalkan kita ingin mencarinya, ingin mencarinya berdasarkan nama. Kita cari, kita punya tugas untuk mencuci gak sih hari ini? Kita coba cari mencuci. Oh, ternyata ada. Tas ditemukan, mencuci catatan ini dan deadline-nya besok, misalkan gitu. Oke, kita cari berdasarkan deadline. Dari berdasarkan deadline,
pilih menu nomor 8, kita cari tahunnya. Tahunnya sekarang, bulan 5. Coba tanggal sekarang kita ada deadline apa sih? Oh, ternyata kita punya tugas buat bikin video Slugdat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu, kan ini tuh aplikasi multipengguna ya. Lalu gimana untuk pengguna lain? Kita coba logout dulu, kita pilih nomor 3. Kita coba logout. Oke, Anda telah keluar. Maka kita register lagi nih. Register, namanya Rafif misalkan. Rafif, kita login pakai Rafif. Oh, Rafif. Nah, karena ini kan udah login username udah Rafif nih. Ini udah pengguna yang lain misalkan kayak gitu. Nah, tugas-tugas yang Adi buat tadi bakal muncul gak di Rafif nih? Kita coba ya, langsung display task aja. Apakah tugas punya Adi itu bakal tampil juga di Rafif? Oh, ternyata gak ada. Ternyata tugas punya Adi itu nggak tampil nih di Rafif. Tidak ada tas yang tersedia. Oke, maka dari itu kita coba untuk bikin tas punya Rafif sendiri. Misalkan buat laporan Slugdat. Oke, deadline-nya catatannya kita kasih ke 0 aja. Deadline-nya misalkan 0601 gitu, 01. Nah, terus kita bikin lagi contoh aja. Misalkan makan, deadline-nya hari ini nih. Karena Rafif belum makan misalkan itu. 030. Oke, kita display task. Nah, ini udah tampil ya tugas-tugas Rafif. Lalu bagaimana dengan kita ternyata ada salah nih. Buat laporan Slugdat itu ternyata deadline-nya itu bukan tanggal 1 gitu, tapi melainkan tanggal 30 bulan Mei. Bagaimana cara kita untuk mengeditnya? Oke, kita pilih menu nomor 6, maka bisa diedit. Mana yang mau diubah? Nah, indeksnya kan indeks nomor 1 nih, buat yang tadi itu. Kita pilih indeks nomor 1, nomor 0, sorry. Nomor 0, kan laporan Slugdat. Laporan Slugdat, judulnya tetap. Terus ini nggak ada catatannya, tapi deadline-nya kita ubah. 23, ininya 05, ini 30. Nah, kita display lagi apakah sudah berubah nih. Yang tadi itu yang di indeks 1 itu. Dan boom, ternyata bikin laporan tadi udah berubah nih. Jadi segini. Lalu bagaimana cara menghapus? Untuk menghapus kita pilih nomor 5. Kemudian indeks mana yang dihapus? Misalkan makan, karena Rafif itu sudah makan. Kita pilih indeks 1. Boom, tas berhasil dihapus. Tasnya itu makan, catatannya nggak ada, dan deadline-nya itu hari ini, misalkan kayak gitu. Kita coba display lagi apakah tas yang tadi itu udah benar-benar terhapus atau enggak. Dan ya, tugas yang tadi itu sudah benar-benar terhapus. Nah, kita kan udah masuk sebagai Rafif nih. Nah, lalu gimana dong? Yang akun Adi Satria tadi, apakah udah kehapus juga gitu buat tugas-tugasnya? Oke. Karena buat itu, kita coba login sebagai Adi Satria lagi. Apakah pengguna Adi Satria masih ada di aplikasi ini atau enggak? Kita coba logout, kita pilih menu 3. Kita login berdasarkan Adi Satria. Adi Satria. Boom. Oh, ternyata masih ada nih. Adi Satria masih bisa login. Lalu kita coba buat nampilin tugasnya. Apakah masih ada tugas-tugas yang tadi udah kita buat? Kita coba tampilin. Dan boom, ternyata masih ada. Pertama, buat video Slugdat, mencuci, dan ininya masih ada. Oke. Lalu gimana sih kalau misalnya kita tuh pengen input ininya tuh mindahin dari aplikasi ini ke dalam file txt itu apakah bisa? Oh, tentu saja bisa. Kita pilih menu nomor 11. Kita pilih menu nomor 11 dan pilih nomor 10. Namanya apa nih? Nama file kita. Misalkan kita kasih nama tugas. Kita kasih caps lock lah biar tahu caps lock tugas Adi misalkan kayak gitu. Oke, kita enter. Boom, daftar tas berhasil diekspor ke tugas Adi. Nah, kita coba lihat di file kita apakah tugas Adi sudah ada. Kita coba, oh ternyata ada ini nih tugas Adi di paling bawah. Kita lihat dan boom, Bro Notes milik Adi Satria sesuai dengan username kita dibuat tanggal 30 bulan 5 tahun 2023. Dan inilah tas-tas yang sudah kita buat tadi. Di sini ada tasnya, catatannya, deadline-nya, dan reminder berapa hari lagi menuju deadline. Dan itulah fitur-fitur dari aplikasi kami. Mungkin sekian demonstrasi yang bisa saya tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.